Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Semoga khairan ya ikhwah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tata cara ruqyah mandiri. Dan yang sebenarnya cara ini sudah berulang-ulang kita sampaikan, tetapi masih banyak juga teman-teman yang belum paham dan belum tahu cara ruqyah mandiri. Bahkan ada yang masih ragu, khawatir ketika ruqyah mandiri nanti ada reaksi-reaksi yang tidak diinginkan sehingga sulit mengkontrol dirinya atau keluarganya. Ya, walaupun sebenarnya hal tersebut insya Allah tidak akan terjadi, semua akan aman terkendali. Ya, nggak akan ada yang namanya kesurupan total insya Allah ya, apalagi yang gangguannya masih termasuk gangguan-gangguan yang ringan, nggak sampai tahap standar sekalipun. Harap disimak baik-baik supaya nanti kedepannya tidak ada yang bertanya lagi tentang cara ruqyah mandiri ya, karena sebenarnya ini mudah dan kita rujuk semuanya dari Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagi yang kemarin tanya-tanya kapan tutorial ruqyah mandiri dilaksanakan, ya alhamdulillah pagi hari ini kita akan melaksanakannya. Jadi cepat ya, yang masih belum sholat subuh segera sholat subuh. Nanti kita akan lanjut dengan cara ruqyah mandiri. Ya. Sudah nyimak semua? Ya. Baik yang sudah bergabung atau yang belum bergabung, insya Allah video ini akan kita simpan ya di akun Facebook saya. Jadi bisa nanti Anda lihat di akun resmi Muhammad Faizar Hidayatullah di Facebook. Untuk tata cara ruqyah mandiri sebenarnya mudah dan sederhana. Saya harap semua bisa mengikutinya bersama-sama, yakni dengan meletakkan tangan kanan kita di tempat yang sedang sakit, yang sedang merasakan sakit. Sudah, sekarang semua ikuti, mana tempat yang sakit tolong dipegang. Ini diambil dari hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Abi Al-As As-Thaqafi radhiyallahu anhu, hina syaka ilaihi waj'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Jadi ketika Utsman bin Abi Al-As As-Thaqafi radhiyallahu anhu masuk Islam, itu beliau sudah merasakan sakit. Lalu akhirnya beliau ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengadukan penyakit yang dialaminya semenjak dia itu masuk Islam. Ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman bin Abi Al-As untuk meletakkan tangan kanannya di tempat yang sakit. Du'iyadaka 'ala alladhi ta'allam min jasadik. Letakkan tangan kananmu di tempat yang sedang merasa sakit. Misal di kepala, ya kepala pegang. Misal ada di dada, ya dadanya dipegang dengan tangan kanan. Ya. Misal sakitnya di tangan, ya pegang tangannya. Atau di tempat manapun yang sedang sakit, pegang tempat tersebut dengan tangan, khususnya tangan kanan. Waqul, kemudian ucapkan bismillah. Ucapkan bismillah 3 kali. Bismillah saja ya, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, kita amalkan aja dulu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru nanti ada beberapa variasi-variasinya, tapi mungkin belum saya ajarkan sekarang, apalagi melalui streaming. Saya tidak akan ajarkan melalui streaming. Ini khusus
pengkaderan yang betul-betul mau belajar masalah ruqyah di Arsyad Al-Fatah. Jadi ini secara umum gambaran besar, kita praktekkan dulu apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pegang tempat yang sakit, lalu bacakan Bismillah 3 kali. Dan ingat, ketika kita baca Bismillah, hadirkan hati kita, tuluskan, murnikan niat kita, ya. Kemudian betul-betul kita fokus memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan namanya yang paling agung. Kemudian waqul sab'a marrat, ucapkan 7 kali doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Wa uhadir. Ini doa sudah pernah saya posting di stiker Arsyad Al-Fatah, bisa dilihat di akun saya nanti dan bisa dihafalkan. Ya, ada pertanyaan yang masuk, kalau sakitnya diduga tempat, mungkin tidak diduga tempatnya ya. Kalau sakitnya tidak diduga tempatnya bagaimana? Maka cari tempat yang paling sering. Walaupun sakitnya sering berpindah-pindah, ya, dan tidak bisa diduga tempatnya di mana, cari yang paling sering. Misal kok sakitnya yang paling sering misal sakitnya yang paling sering di area mana? Kaki, ya pegang kakinya, walaupun itu sering berpindah-pindah. Atau yang sering sakit di area perut, ya pegang perutnya, walaupun nantinya mungkin berpindah-pindah. Yang jelas, pegang yang paling sering sakit. Atau ketika di ruqyah atau melakukan ruqyah mandiri kok sakitnya berpindah-pindah, kejar terus sakitnya. Kejar, ya, karena berarti itu jin, bukan penyakit biasa. Nah, yang sedang dibahas di sini adalah untuk penyakit biasa, bukan yang ada jinnya. Nah, kalau yang ada jinnya nanti akan kita bahas juga. Intinya, kalau sedang melakukan ruqyah mandiri kok tiba-tiba sakitnya berpindah-pindah, ya itu bukan penyakit biasa, berarti sudah ditumpangi oleh makhluk lain, ya, dan makhluk lain itu sudah ikut campur untuk apa? Untuk memperparah penyakit yang diderita manusia. Maka ikuti kemana larinya si penyakit tersebut, karena itu berarti ada jin yang membawa penyakit itu masuk ke dalam tubuh manusia, ya. Bisa kita praktekkan sekarang, ya. Pertanyaannya nanti dulu, silahkan praktekkan. Sekarang praktekkan tangan kanannya. Ini tangan kanan ya, karena mirror. Ini tangan kanan, tangan kiri. Saya minum dengan tangan kanan. Sebentar. Karena ini efek kaca, ya, jadinya seakan-akan terbalik. Sekarang tangan kanan letakkan di tempat yang sakit. Misal di kepala, pegang kepalanya. Atau di jidat. Atau mungkin sakitnya di tengkuk, pegang tengkuknya. Sakitnya dari pundak, pegang pundaknya. Di dada, pegang dadanya. Di kaki, ya pegang kakinya. Kalau sakit kista, ya pegang di tempat kistanya, ya. Misal di rahimnya, pegang rahimnya, ya. Pegang bagian luar, nah mungkin kita suruh pegang bagian dalamnya, pegang bagian luarnya. Ya mungkin di situ ada tumor, kanker atau penyakit lainnya, ya. Sudah, ayo sekarang mulai, jangan banyak tanya dan jangan komen terlebih dahulu, supaya waktu tidak terbuang sia-sia dan Anda juga dapat manfaatnya. Sudah? Kita pegang bagian yang sakit tangannya pegang tangannya, sakit gigi ya pegang pipinya, sakit dada pegang dadanya, entah itu asma, entah jantung, entah paru-paru, entah was-was, pegang dadanya. Yang perutnya sering sakit ya pegang di perutnya. Nah, kalau wasir gimana? Wasir pegang di atas tulang ekornya, ya. Oke. Tolong jangan bertanya dulu Ibu Wiwin,
Ibu Wiwin jangan tanya dulu, silahkan praktekkan. Nanti pertanyaan nanti ada sesinya sendiri. Sekarang praktekkan terlebih dahulu. Untuk epilepsi bisa pegang sini, pegang sini ya. Ya. Sekarang kita mulai. Hadirkan hati betul-betul ketika kita membaca doa. Ya. Hadirkan hati ketika kita membaca bismillah 3 kali tersebut. Apa maksudnya hadirkan hati? Fokus. Jangan ada pikiran-pikiran yang lain. Kita mulai. Bismillah. Pegang bagian yang sakit. Bagian yang sering sakit dipegang. Mohon pegang semua. Ikuti arahan saya. Bismillah. 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 Sudah? Kalau sudah, ikuti apa yang saya baca. Kita baca 7 kali. Masih tetap pegang bagian yang sakit. Masih tetap pegang bagian yang sakit. Ini kita amalkan hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Masih tetap pegang. Kemudian baca apa yang saya baca. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baik, masih tetap dipegang. Masih tetap dipegang. Saya tidak akan tanggapi pertanyaan sekarang. Ya, masih tetap dipegang. Kemudian baca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil diusap. Kalau sakitnya ada di dada dan di perut, tolong usap, ya, kiring ke arah mulut. Siapkan kresek. Ya, harusnya dari tadi, mohon maaf, saya lupa menganjurkannya. Harusnya dari tadi di awal siapkan kresek, ya. Pegang kalau misal ada di perut dan di dada, lalu kemudian kiring ke arah mulut, atau kalau misalnya di pundak bisa kiring usap ke luar, kalau di kaki usap ke luar juga, di tulang ekor juga usap keluar, ya, ya, sambil membaca adhibil ba'sa Rabban nas, ya. Wasfi anta syafi la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa, ikuti, Rabban nasi, wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Terus sambil diusap. Adhibil ba'sa Rabban nas, washfi anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Terus adhibil ba'sa Rabban nas, washfi anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman.
Kalau yang ada di perut dan di dada silahkan kiring ke mulut sambil baca itu. Adhibil ba'sa rabban nas, ikuti. Washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kalau kepala usapnya gimana? Usap ke depan juga boleh. Ya. Adhibil ba'sa rabban nas, bisa begini. Washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Bisa begini, bisa begini. Ya, ini agak susah ya kalau streaming, kurang kelihatan jelas, tapi semoga bisa difahami. Ya. Ya. Oh, ada yang belum salat subuh ya. Silakan salat subuh dulu sambil menyimak. Nanti kalau misal ketinggalan bisa dicek ulang di Facebook saya. Barakallahu fiik. Yang sudah ya, silahkan bisa sambil zikir pagi, bisa dipraktekkan cara ruqyah mandiri ini. Karena caranya mudah. Ya, saya harap adanya tutorial ini memudahkan antum semuanya untuk melakukan ruqyah mandiri, sehingga tidak perlu datang dan mencari-cari peruqyah, apalagi nanyain jadwal saya ke kota Anda. Susah ya. Bukannya susah, kalau berharap seperti itu nanti terlalu lama ya, maka langsung praktek sendiri saja karena mudah sekali ya. Belum selesai, ayo lagi, kita ulangi sekali lagi. Pegang tempat yang masih sakit, pegang tempat yang ketika ruqyah mandiri tadi ada gejala-gejala aneh, reaksi-reaksi aneh seperti kesemutan, keringgingan itu apa ya? Keringgingan itu kayak kesemutan ringan, atau mungkin kram, kaku badannya, atau mungkin tadi ada sendawa-sendawa, ya pegang lagi perut dan dadanya. Atau yang muntah-muntah, alhamdulillah pegang lagi perut sama dadanya. Yang pusing, kunang-kunang, pegang kepalanya. Ya, masih. Pegang kepalanya. Yang denging telinganya, pegang belakang telinga. Ya. Kemudian yang tengkuk, pegang tengkuknya. Kaki, pegang kakinya. Yang wasir, pegang di atas tulang ekornya. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW ketika kita sedang merasakan kepedihan, rasa sakit di area tubuh kita. Ya, harap disimak dan dihafalkan. Kita ulangi lagi supaya betul-betul paham. Nanti kemudian kita akan melakukan tutorial meruqyah air. Ya, sediakan gelas nanti ya. Sediakan gelas untuk nanti kita kasih tahu tata cara meruqyah air. Ya baik, kita lakukan sekali lagi. Pegang bagian yang masih sakit dengan tangan kanan. Ya. Sudah. Mohon maaf sebentar, kaki saya langsung lemas dan perut saya sudah lumayan. Alhamdulillah kalau kakinya lemas dan perut sudah lumayan enak. Maaf. Pegang bagian bawah perut. Dengan dua tangan, tidak masalah, pegang bagian bawahnya. Untuk Ibu Nina ya, untuk Ibu Nina, saya simak beberapa komentar-komentarnya. Ya, lalu ikuti apa yang tadi saya baca lagi. Ayo kita ulangi sekali lagi. Baca Bismillah 3 kali. Bismillah.
Tetap pegang bagian yang sakit. Bismillah. 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 Hayati. Jangan cuma baca bismillah, bismillah, bismillah. Tidak akan ada efek, susah. Efeknya akan kurang. Hadirkan hati, fokuskan. Benar-benar hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Undang Allah untuk supaya Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kesembuhan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Ya. Dan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala bagi kita karena telah mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meruqyah. Kita bertawakal betul-betul pada Allah. Jangan ke peruqyah, jangan ke saya. Saya tidak bisa nyembuhin kok. Saya cuma ngasih tahu caranya ruqyah mandiri itu seperti apa. Biar mudah, biar masyarakat, antum semuanya bisa ya. Pegang, masih pegang bagian yang sakit, hadirkan hatinya. Bismillah, 3 kali. Bismillah, ikuti betul-betul. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya. Ikuti apa yang saya baca pelan-pelan, kita baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sudah 7 kali. Agak tekan sedikit di bagian yang sakit itu, di bagian yang ada Anda menemukan perasaan-perasaan aneh di situ, pegang, agak tekan sedikit sampai merasakan hangat. Sudah. Kemudian usap yang di tangan, diusap ke ujung jari-jari. Sebentar, saya contohin dulu. Misal yang di pundak juga. Yang di kepala. Ya, sambil membaca doa yang tadi kita baca bersama-sama. Ulangi sekali lagi. Adhibil ba'sa. Ikuti. Rabbana sambil diusap-usap. Adhibil ba'sa. Rabbanas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa Rabbanas washfi, terus anta syafi sambil diusap, la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa Rabbanas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa, terus washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa Rabban nas washfi anta syafi la shifaa sambil diusap illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Teruskan, semakin berat gangguannya,
semakin keras kita mengusap. Jangan kayak orang sabunan. Semakin berat gangguannya, ketika diruqyah kok malah makin menjadi, makin keras kita mengusap. Ya, misal. Ya, terus adhibil ba'sa, sambil baca, jangan nyerah. Rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa Rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an. Terus shifaa'an la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa Rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa Rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa Rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Sudah. Ya, ada yang muntah-muntah, sedikit bercak darah. Nah, itu gangguannya biasanya ada di area kepala. Sering dibuat tidak fokus, tidak khusyuk ketika sholat. Ya. Suka melamun. Ya. Dan lain-lain itu biasanya ada di kepala kalau ada bercak-bercak darah seperti itu. Badan merinding tapi nggak bisa muntah. Alhamdulillah, merinding itu suatu tanda hormon-hormon endorfin, hormon kebahagiaan yang ada di dalam tubuh kita berfungsi dengan baik. Ini sebagai bukti nyata firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mataniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala telah turunkan sebaik-baik perkataan Al-Qur'an yang serupa mutu ayatnya lagi diulang-ulang. Yang bergetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, lalu kemudian menjadi tenang kulit dan jantungnya karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Merinding itu adalah sebuah reaksi dan alhamdulillah itu reaksi yang sangat kita harapkan malah. Ya. Sangat kita harapkan. Ya. Alhamdulillah. Berkeringat juga bagus, itu salah satu tandanya. Ya, yang namanya ruqyah tidak mesti muntah-muntah. Ada yang keluar lewat bersin, ada yang keluar lewat sendawa, ada yang merinding, ada yang melalui pori-pori. Ya, pori-pori bisa lewat keringat, bisa lewat angin dan lain-lainnya. Pundak berat, yang masih berat pegang lagi. Ayo kita ulang lagi sebelum kita melangkah ke tahapan selanjutnya. Ya. Baik, sudah. Yang masih berat pegang bagian yang masih berat. Bersendawa terus. Kenapa? Alhamdulillah itu efek pengeluarannya ya, Mbak Gina. Alhamdulillah. Ya. Kalau lagi mens apa bisa ruqyah? Bisa. Bisa. Alhamdulillah, kepala langsung ringan tapi telinga langsung berdenging. Kalau seperti itu nanti ambil minuman. Itu ginjalnya yang akan kita obati. Ambil minuman, khususnya kalau punya air zam-zam, bagus lagi pakai air zam-zam. Untuk masalah doa, nanti akan saya tulis atau saya posting ulang di Facebook. Jadi bisa Anda hafalkan insya Allah. Yang penting ini bisa bermanfaat dan umat Islam bisa mengambil banyak faedah serta manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi haus, ya minum Pak. Ya minum dulu kalau haus. Monggo. Yang masih berat, ulangi lagi. Saya bersin, alhamdulillah bersin. Yang masih berat, pundak masih berat, misalnya pegang. Atau sambil ditepuk-tepuk. Sambil baca doa tadi. Kenapa kok doa tadi? Ya. Doa ini diambil dari muttafaqun alaih. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, itu juga oleh Imam Muslim. Dan banyak yang mengeluarkan hadis ini. Jadi ketika Rasulullah SAW apabila ada laki-laki atau seseorang yang datang kepada beliau mengeluhkan suatu penyakit, ya, kana alaihi salatu wassalam idza ishtaka insanun, ya,
masahahu biyamini. Kemudian ketika ada seseorang yang datang mengeluhkan penyakitnya, Rasulullah SAW langsung mengusapnya dengan tangan kanan beliau sambil berdoa, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman, la yughadiru saqaman. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita menggunakan doa, nanti kemudian kita kasih tahu tata cara ruqyah dengan Quran. Kalau misal pagi ini belum sempat, ya kita lanjut di kemudian hari insyaallah. Pegang bagian yang masih berat, silahkan sambil membaca doa tadi. Ayo pegang, ikuti apa yang saya baca. Adhibil ba'sa, yang sendawa juga pegang terus sambil diusapkan, keluarkan lewat mulut. Adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Ini yang khusus, yang masih berat, yang enteng alhamdulillah. Adhibil ba'sa, pegang dadanya Bu Rini Alfiat. Adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Yang tadi pundaknya berat, usap. Adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Adhibil ba'sa rabban nas washfi antas syafi la shifaa illa shifauk, sambil ditekan, usap. Illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Tadi yang mengeluhkan pundak berat bagaimana? Apa masih berat? Mana tadi ibu siapa yang komentar? Ya. Kitab yang saya baca judulnya ini, ya. At-tahsinu min kaidi syayatin. At-tahsinu min kaidi syayatin. Ya. Bisa dicari nanti. Nggak ngaruh Ustaz, cuma sendawa loh. Sendawa itu pengaruh Pak. Lek kepriwe. Kan tadi sudah saya jelaskan, yang namanya reaksi itu nggak mesti reaksi hebat kayak kesurupan. Sendawa itu juga suatu reaksi. Nah, apakah pengen kesurupan? Kalau pengen kesurupan ya mudah saja. Ya. Nggak usah nyari-nyari kesurupan kalau diruqyah atau muntah-muntah hebat. Cukuplah. Sendawa-sendawa itu juga salah satu bagian dari efek pengeluaran. Baik, sekarang sediakan air di gelas. Setengah jam lagi nanti kita nonton ruqyah di Trans 7. Ini lumayan seru. Hari ini insya Allah saya akan praktekkan bersama tim saya, Ustaz Ihsan, tata cara ruqyah yang digabungkan dengan metode akupuntur serta herbal-herbal khusus untuk orang yang punya gangguan jin dari leluhurnya. Ya, makanya jangan lewatkan. Ini setengah jam lagi kita akan nonton ruqyah di Trans 7. Kita sediakan air terlebih dahulu. Saya keluar angin dari bawah, alhamdulillah. Itu juga efek yang bagus sekali. Kentut itu juga salah satu reaksi dan pengeluarannya. Baik, sudah? Ruqyah nanti mulainya jam 6 waktu Indonesia Barat. Ya, jam 6 pagi. Sediakan airnya dulu. Kemudian celupkan jari telunjuk kanan ke air. Ini kanan ya, bukan kiri. Ini mirror ya. Saya ulangi lagi karena banyak yang katro. Mohon maaf, bercanda.
Ya, karena masih banyak yang belum paham kamera mirror. Ini ke kanan. Saya minum pakai tangan kanan ya. Bismillah. Tangan kiri masukkan. Tangan kanan masukkan. Sudah, ayo kita mulai cepetan. Ya. Kemudian kita bacakan surat Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, kita mulai. Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, Falaq, An-Nas. Ada 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Sudah? Bisa ditutupkan? Sudah yang ada air tadi ya, khususnya yang masih berat-berat di apa, yang hanya mual atau apa
panas di dadanya, berat di pundak, pegang airnya. Cara minumnya pakai tangan kanan, baca bismillah, kemudian diseruput pelan-pelan. Jangan gitu, tapi pelan-pelan. Bismillah. Seperti minum teh atau kopi panas. Bismillah. Pakai tangan kanan ya. Bismillah. Hati-hati, ini yang biasanya ada gangguan, reaksinya betul-betul dahsyat dan bikin perut bergoncang. Jadi siapkan kresek, muntahkan langsung. Kalau ada sihir biasanya air yang sudah diruqyah malah berubah jadi pahit atau panas, bergejolak di perut. Lagi pelan-pelan, hati-hati jangan sampai keselak. Ya, seperti itu. Coba, saya mau tahu gimana reaksinya. Saya mau tahu reaksinya apa aja. Tolong dilaporkan. Baru nyimak Ustadz, mohon diulang. Mohon maaf, nggak bisa kita ulang lagi. Nanti bisa dilihat di Facebook saya. Nah, tuh kan, baru saya omong. Kok tangan kiri? Ini bukan tangan kiri, Lek. Ini namanya tangan kanan karena ini pakai mirror. Jadinya seakan-akan tangan kiri. Saya kalau pakai jam tangan pasti tangan kanan. Ya, ini tangan kanan. Bismillah. Ini tangan kiri, ini tangan. Coba dilihat tuh tulisan Arabnya juga kebalik kan. Tuh. Anda mirror. Ya. Air saya jadi pahit Ustadz. Mana yang bilang? Mbak Rini, wallahu a'lam bishawab. Itu bisa tanda-tanda gangguan jin ya, atau bahkan bisa menunjukkan itu sudah wallahu a'lam, kita tidak perlu bahas lebih lanjut masalah itu. Nah, nanti takut jadi tambah was-was. Yang jelas kalau air jadi pahit ya itu tanda positif ada gangguan di dalam tubuh, gangguan jin ya, bukan gangguan sinyal. Ya. Muntah, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggak ada apa-apa, alhamdulillah. Yang penting kita lakukan ruqyah mandiri. Itu untuk mengecek. Kalau nggak ada apa-apa ya alhamdulillah ya. Kalau muntah mengeluarkan semua air yang ada di minum itu kenapa? Berarti gangguannya dari perut selama ini. Bahkan bisa jadi mungkin dari sihir-sihir yang masuk melalui minuman. Nah, sihir ini yang namanya sihir belum tentu itu dikerjain oleh orang lain. Mungkin waktu dulunya ibu siapa ini? Banyak banget. Aduh, susah saya. Ya, makanya tadi ibu yang mengeluhkan kok air yang diminum dimuntahkan semuanya. Mungkin dulunya pernah dikasih minum-minuman raja, minum-minuman yang dalamnya ada wafak-wafak, atau minuman-minuman yang dikasih unsur-unsur sihir oleh para dukun. Ya. Bisa jadi seperti itu. Atau waktu kecil pernah diminumin minuman sama orang tua, yang minuman itu ada mantra-mantra khususnya yang bukan dari Quran dan Sunnah, atau melanggar batas koridor syariat. Nah, yaitu biasanya efek pengeluarannya dari itu ya, keluar jadinya. Saya muntah dibarengi sendawa, alhamdulillah. Kalau sakitnya medis reaksinya seperti apa Ustadz? Soalnya anak saya tidak ada reaksi setelah diruqyah mandiri. Akan ada reaksi ibu, yang jelas insya Allah setelah diruqyah itu adalah gerbang pertama supaya nanti efek penyembuhan lanjutannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Baik, silakan yang mau share, semoga ini bisa bermanfaat. Mungkin saya cukupkan pada pagi hari ini. Saksikan Ruqyah Trans 7 sebentar lagi ya.
Dan catat baik-baik obat-obatnya apa saja, karena itu insya Allah bermanfaat sekali untuk gangguan-gangguan yang selama ini ditanyakan baik melalui inbox atau melalui kolom komentar. Dan mohon maaf sekali saya belum bisa membalas komentar atau inbox teman-teman sekalian satu persatu. Mohon dimaklumi karena yang masuk amat sangat banyak. Maka insya Allah tutorial yang semacam ini akan kita rutinkan di kemudian hari. Ya. Barakallahu fikum, arsyadani Allah wa iyyakum. Saya mohon maaf kalau ada banyak kata dan sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.